Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini mau memaparkan hasil dari diskusi kami, makna informasi dan maksud dalam kajian semantik. Pengertian semantik. Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang berada pada tataran makna Verhaer. Dalam Pateda mengatakan bahwa semantik adalah teori makna atau teori arti. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Objek studi semantik adalah makna atau dengan lebih tepat makna yang terdapat dalam satuan-satuan ujaran seperti kata, frase, klausa, dan kalimat. Persoalan makna memang sangat sulit dan ruwet. Walaupun makna ini adalah persoalan bahasa, tetapi keterkaitan dan keterkaitannya dengan segala segi kehidupan manusia sangatlah erat. Persoalan dan hambatan itu lebih banyak terjadi sebagai akibat dari kemampuan berbahasa dan bermalas penuturnya yang kurang, sehingga seringkali mereka tidak bisa membedakan apa yang disebut informasi dan maksud. Pengertian makna. Agar dapat memahami makna atau arti, kita perlu melihat kembali pada teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama, yang diartikan, yang kedua, yang mengartikan. Setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dari bahasa intralingual yang biasanya merujuk atau mengacu kepada sesuatu relevan yang merupakan unsur luar yang disebut ekstralingual. Mansur Pateda mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ullmann, mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam hal ini, Ferdinand de Saussure mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Sebuah tanda linguistik dapat juga berwujud sebuah gabungan kata, misalnya meja hijau yang bermakna pengadilan, sampul surat yang bermakna amplop, dan mata sapi yang berarti telur yang digoreng tanpa dihancurkan. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 1. Maksud pembicara, 2. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, 3. Hubungan dalam antar kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya, 4. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Bloomfield mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Terkait dengan hal tersebut, Amiduddin mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan bahasa luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Jenis makna. Menurut Caer, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berdasarkan jenis semantiknya, dapat dibedakan antara makna leksikal dan makna gramatikal. Berdasarkan ada atau tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan adanya makna referensial dan makna non-referensial. Berdasarkan ada atau tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif. Berdasarkan ketepatan maknanya, dikenal makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Lalu, berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain dapat disebutkan adanya makna-makna asosiatif, kolokatif, reflektif, idiomatik, dan sebagainya. Makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon.
Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Kalau leksikon kita samakan dengan kosakata atau perbendaharaan kata, maka leksem dapat kita persamakan dengan kata. Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Lalu, karena itu dapat pula dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya. Makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Umpamanya, kata tikus, makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tifus. Makna ini tampak jelas dalam kalimat tikus itu mati diterkam kucing, atau panen kali ini gagal akibat serangan hama tikus. Makna leksikal biasanya dipertentangkan dengan makna gramatikal. Kalau makna leksikal berkenan dengan makna leksem atau kata yang sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan komposisi. Proses afiksasi awalan pada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik, melahirkan makna dapat, dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas, melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Contoh, berumah, mempunyai rumah, rumah-rumah, banyak rumah, rumah sakit, rumah tempat merawat orang sakit. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan perbedaan makna leksikal dan makna gramatikal sebagai berikut. 1. Makna leksikal adalah makna asli, sedangkan makna gramatikal makna sesuai konteks. 2. Makna leksikal bersifat tetap, sedangkan makna gramatikal bisa berubah-ubah sesuai proses gramatikal yang terjadi pada kata tersebut. 3. Makna leksikal berdiri sendiri, sedangkan makna gramatikal terikat dengan kata lain yang mengikutinya. Aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansur Pateda ada 4 hal, yaitu 1. Pengertian. Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan membaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Lyons mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata. 2. Nilai rasa, feeling. Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa, dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. 3. Nada, tone. Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Yang keempat, maksud, intention. Aspek maksud menurut Shipley merupakan maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras yang dilaksanakan. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi, imperatif, narasi, pedagogis, persuasi, rekreasi, atau politik. Aspek-aspek makna tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik. Di bawah ini akan dijelaskan seperti apa keterkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam semantik. A. Makna emotif. Makna emotif menurut Shipley adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contoh, dengan kata kerbau.
Dalam kalimat "engkau kerbau", kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain, kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau perilaku malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman. Bagi orang yang mendengar hal tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya, tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. Dengan demikian, makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi, dan hal ini dijelaskan berhubungan dengan perasaan. Makna emotif dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat. Terdapat suatu perubahan nilai. B. Makna konotatif. Makna konotatif berbeda dengan makna emotif, karena makna konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Misalnya, pada kalimat "Anita menjadi bunga desa", kata bunga dalam kalimat tersebut bukan berarti sebagai bunga di taman, melainkan menjadi idola di desanya. Sebagai akibat kondisi fisiknya atau kecantikannya, kata bunga yang ditambahkan dengan salah satu unsur psikologis, fisik, atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam masyarakat dapat menumbuhkan makna negatif. Makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditujukan oleh acuannya. Makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Contohnya, kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun dengan bentuk yang tinggi, besar, dan kokoh. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran. D. Makna referensial. Referen, menurut Palmer, adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat, dan dunia pengalaman non-linguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yang langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa, maupun proses. Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yang dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen. E. Makna piktorikal. Makna piktorikal menurut Shipley adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis. Misalnya, kata kakus. Pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus seperti kondisi yang berbau, kotoran, rasa jijik, bahkan timbul rasa mual karenanya. Pengertian informasi. Informasi adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala dalam ujaran. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki arti atau manfaat bagi penerimanya. Begitupun kalimat Tika menendang bola bersama maknanya dengan bola ditendang Dika, sebab keduanya memberi pengertian keterangan atau informasi yang sama. Ada prinsip umum dalam semantik yang menyatakan bahwa kalau bentuk, maksudnya bentuk kata atau leksem, sampai saat ini banyak orang, termasuk banyak linguis, yang mengatakan bahwa kata ayah sama maknanya dengan bola ditendang Dika, sebab keduanya memberi pengertian, keterangan, atau informasi yang sama. Mereka mengacukan pengertian tentang makna dengan pengertian informasi. Gejala dalam ujaran
Tetapi dalam frase Bapak Presiden yang terhormat tidak dapat diganti menjadi Ayah Presiden yang terhormat. Keduanya memberikan informasi yang sama, yaitu Dika menendang bola. Tetapi maknanya jelas tidak sama. Kalimat Dika menendang bola mengandung makna aktif, sedangkan kalimat bola ditendang Dika mengandung makna pasif. Banyak yang mengatakan bahwa kedua kalimat itu bersifat opsional. Kehadiran preposisi oleh pada kalimat kedua memberi makna penonjolan akan adanya pelaku, sedangkan pada kalimat pertama penonjolan akan adanya pelaku itu tidak ada. Karena mengacaukan pengertian makna dengan informasi, makna banyak juga orang yang mengatakan suatu kalimat tertentu sama maknanya dengan parafrase dari kalimat itu. Malah bait puisi berikut. Dari Ali Hashim. Begitu hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Adalah parafrase dari kalimat saya sudah tua karena informasinya sama. Di samping parafrase ada juga istilah perifrase, yaitu informasi yang sama dengan rumusan yang lebih panjang. Begitu juga frase gadis yang mengenakan baju merah itu adalah perifrase, menambah sesuatu pada yang diperifrasekan, tetapi tetap mempertahankan informasi yang sama. Dapat dikatakan bahwa setiap perifrase adalah parafrase juga. Tetapi tidak setiap parafrase adalah perifrase. Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keakuratan dan teruji kebenarannya. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Kedua, kesempurnaan informasi. Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, atau pengubahan. Ketiga, tepat waktu. Informasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Keempat, relevansi. Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi jika informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kelima, mudah dan murah. Apabila cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk memperolehnya, atau akan mencari alternatif yang lainnya. Keenam, akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Pengertian maksud. Makna adalah gejala dalam ujaran, sedangkan informasi adalah gejala luar ujaran. Lain informasi, sebagai sesuatu yang luar ujaran, ada lagi sesuatu yang lain juga yang di luar ujaran, yaitu yang disebut maksud. Pengertian maksud. Maksud banyak digunakan dalam bentuk-bentuk ujaran yang disebut metafora, ironi, litotes, dan bentuk-bentuk gaya bahasa lain. Selama masih menyangkut segi bahasa, maka maksud itu masih dapat disebut sebagai persoalan bahasa. Semantik maksud. Makna menyangkut segi lingual atau dalam ujaran, sehingga padanya kita menemukan persoalan semantik, leksikal, semantik gramatikal, semantik kalimat, sedangkan informasi menyangkut segi objek yang dibicarakan, jadi informasi tidak menyangkut persoalan semantik, karena sifatnya yang berada di luar bahasa, ekstralingual. Sebaliknya, maksud yang menyangkut pihak pengujar masih memiliki persoalan semantik, asal saja lambang-lambang yang digunakan masih berbentuk lingual. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.